Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah saya tidak tahu motif kebencian yang disampaikan oleh pemilik akun Aryo Singgih ini kepada saya sungguh tidak tahu apa maksud dan motifnya. Tapi yang jelas hal itu sudah dilakukan dan terjadi sejak tahun 2010 ya. Jadi 2010 itu sudah direncanakan suatu perbuatan seperti itu. Jadi hal ini patut kami sampaikan dan kami sesalkan karena kejadian demi kejadian itu sebenarnya sangat menyulitkan kami untuk berpikir secara sehat. Tetapi saya tetap berusaha untuk mempertahankan diri saya untuk mengendalikan diri dan menahan diri atas hinaan-hinaan dan cercaan-cercaan itu sejak tahun 2010 itu sampai dengan tahun 2026. Hanya mungkin mulai Januari saya merasa tertekan dan saya akhirnya menyampaikan hal itu kepada kepolisian dan itu nebis in idem. Jadi bagi saya persoalan saya dengan istri saya itu sebenarnya adalah tidak penting atau persoalan nomor 2 ya. Karena itu adalah hukum kamar ya, transaksional kamar. Jadi hanya orang-orang tertentu atau keluarga yang boleh tahu tentang rahasia kami berdua, apa yang kita maui, apa yang kita jalani. Dan saya kira orang lain seperti Sukadar waktu itu dan beberapa orang lainnya itu sangat tidak patut menjalankan atau melakukan suatu kegiatan yang sangat merugikan saya. Maka dari ini yang saya bisa hanya menuntut keadilan, bagaimana keadilan ini ditegakkan, bagaimana proses hukum ini dapat tidak memilah-milah. Jadi saya hanya khawatir apa yang saya sampaikan ini dipermainkan dan dipermalukan. Jadi saya hanya menyampaikan karena kami memancing ikan di air keruh. Tentunya perlu kesabaran karena yang namanya memancing kan ada yang pinter memancing dapat bejo yang cepat, ada yang lama tetapi saya kira ini mendapatkan kakapnya ya. Jadi kami meminta bantuan dari Bapak Kepala Dinas maupun Kepala Satuan dan lain sebagainya yang sudah memperlakukan saya seperti itu, sehingga laporan ini nanti akan saya jadikan dasar untuk saya melaporkan lanjutan dari laporan ini kepada Inspektorat Kabupaten Pati. Jadi kembali lagi saya tidak mempermasalahkan kelakuan perbuatan istri saya, tidak masalah, saya hanya memberitahu kelakuannya kayak ngono kan begitu, selesai. Dan saya tidak ada niat mau diapakno itu ya, saya tidak tahu, karena itu ada di dalam kerentek dirinya sendiri dan saya juga tidak bisa merubah daripada hasil pendidikan yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya, karena itu taken for granted. Begitupun saya memiliki prinsip-prinsip yang tidak bisa diganggu gugat karena memang sudah ditanamkan oleh bapak saya untuk orang itu sebaiknya berlaku jujur sekalipun pahit, tirakat dan menahan diri. Jadi apa yang bisa saya sampaikan ini adalah bentuk dari perbuatan perwujudan dari perbuatan saya ini. Walaupun mungkin saya tidak sukses, saya telah membantu menjembatani beberapa orang banyak yang sampai kepada derajat kesuksesan. Itu yang tentunya dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari para pihak, terutama kepada bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya ya, dari kepala SD maupun bapak kepala dinas. Saya secara pribadi mohon maaf jika mungkin ada tutur kata saya atau statement saya yang mungkin merugikan dinas pendidikan, tetapi saya
sama sekali tidak ada niat untuk itu. Saya justru cinta kepada pendidikan dan cinta kepada dinas pendidikan, sehingga saya merasa terpanggil dan berkewajiban untuk melakukan kritik atau autokritik atau melakukan motivasi atau melakukan terobosan atau memberikan wawasan-wawasan pendapat jika memang itu diterima. Maka dari ini kembali saya sampaikan kepada yang berkepentingan, terutama adalah stakeholder, Bapak Kepala Dinas Pendidikan atau Koordinator Dinas Pendidikan Tambak Romo, Bapak penilik dan seluruh sivitas akademika di Dinas Pendidikan Tambak Romo, di organisasi PGRI, dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, jika mungkin ada kritik saya yang justru dipahami sebagai bentuk istilahnya itu ngegreki ya, tapi sama sekali saya tidak berniat untuk ngerikili atau ngegreki, itu tidak, tapi saya justru ingin membangun martabat, membangun moral, dan ingin membangun apa yang bisa saya sampaikan melalui ide, melalui penalaran dan pemikiran saya sesuai disiplin ilmu saya, yaitu filsafat, hukum, dan peradaban, humaniora. Tentunya banyak hal yang belum semuanya saya ungkapkan, tetapi saya menyadari kekurangan saya. Saya sangat menyadari kekurangan yang saya miliki, Bapak Ibu. Jika sekiranya banyak kekurangan yang saya miliki, mungkin ada hal-hal yang tak ada gading, yang tak retak, tentunya bisa dimaafkan, bisa dimaklumi bagi yang memahami. Karena apa? Jalan hidup orang itu masing-masing dan punya jalan hidup sendiri-sendiri yang tidak bisa dipaksakan untuk harus bersama atau sama. Jadi bersama tidak harus sama, dan tidak sama tidak harus bersama, kan begitu. Kalau tidak sama ya tidak harus bersama, ya tidak masalah. Yang penting punya cara hidup masing-masing dan punya cara untuk mempertahankan kehidupan masing-masing. Jadi saya tidak berniat untuk menyalahkan, saya hanya menyampaikan sebagai bahan koordinasi, sebagai masukan. Barangkali hal ini menjadi kritik atau sebagai masukan atau sebagai evaluasi untuk dapat disampaikan kepada atasan bahwa memang kenyataannya mantan istri saya memang dalam pandangan saya itu, dalam kehidupan sehari-hari di keluarga itu kurang begitu baik dan kurang sempurna. Mungkin begitupun saya, mungkin kalau banyak kekurangan, banyak hal yang mungkin salah menurut Bapak Ibu, tentunya saya mohon maaf sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan niat baik kita, ya, saya ingin hal ini cepat berdamai dengan kesalahan. Saya menyadari bahwa apa yang selama ini saya sampaikan di media sosial, saya memang banyak emosional dan mungkin banyak khayalan atau mungkin dan lain sebagainya, dengan penuh kerendahan hati dan penuh kesadaran saya secara pribadi, karena konten itu sifatnya pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo karena sudah menjadikan bahan, tetapi tidak ada maksud tertentu. Sama sekali saya tidak ada maksud tertentu, karena tidak bisa kebiayaan, hanya ada oknum-oknum tertentu yang mungkin menghidupkan. Saya malah justru berterima kasih, menghidupkan gairah saya, menghidupkan pemikiran saya yang sudah mati. Jadi dengan diserekali atau dengan dilawan atau dihina dan sebagainya, itu bagi saya ibarat pohon seperti rabuk, seperti kotoran yang dilempar di bawah pohon, tentu malah akan subur dan akan memberikan buah yang lebih membawa manfaat dan berguna bagi kehidupan. Demikian yang dapat kami sampaikan dari tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh Saudara JR, Saudara Siti NR, dan Bu
Endang ya, Sugiyarti dan sebagainya itu karena mungkin dengan begitu dia paling tahu tentang saya. Jadi paling tahu segala-galanya tentang saya, sehingga mungkin ada ledokan-ledokan atau ada jeglongan-jeglongan itu terpaksa dia jeguri begitu. Kalau bagi yang tahu, saya kira dalamnya sungai atau dalamnya laut bisa selami, tetapi dalamnya hati seseorang dan dalamnya cakrawala pemikiran seseorang itu tidak bisa dikili, dan tujuan orang melakukan sesuatu itu pun tidak bisa diukur karena tidak terukur. Kata manusia kan ada sisi-sisi yang tentu digelapkan oleh Tuhan, ada sisi-sisi yang memang tidak harus terang benderang, karena hal itu memang seharusnya memang harus ditutup-tutupi. Ada sesuatu yang memang harus ditutupi, dan saya sungguh berterima kasih kepada para pihak yang telah berusaha menutupi dari kekurangan-kekurangan saya yang selama ini mungkin mengganggu Bapak Ibu semuanya dalam melaksanakan tugas. Ini yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan terima kasih, itu sebagai prolog. Mungkin kalau hal-hal yang sifatnya administratif atau pribadi nanti dapat kita selesaikan di meja, dan kita dapat berbaik sangka kan. Jadi mungkin mau viral terpaksa harus bajongi orang ya memang orang kalau hobinya ngelangi kan tentu harus berani masuk ke kolam renang. Begitu juga orang yang pengen jadi artis naik panggung, ya tentu risiko-risiko apapun di atas panggung itu biasa, termasuk saling bajong, saling mengkritik, saling menghina dan sebagainya. Itu hal yang lumrah. Tetapi saya sebagai antisipasi tetap saya berkoordinasi dengan kepolisian jika mana mungkin ada khilaf yang dilakukan oleh seseorang kepada saya. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Saya tidak perlu menyampaikan hal ini dengan kertas karena nanti malah bisa disalahpahami. Cukup saya sampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan sebagai saudara, sebagai sahabat maupun sebagai rekan, dan sebagai sesama manusia yang mungkin banyak kekurangannya dan tidak mungkin dilihat kelebihannya, karena mungkin kebencian atau mungkin serai, iri, dengki, atau mungkin perasaan-perasaan membenci yang sangat benci, sehingga kebaikan orang itu tidak mungkin akan tampak. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada tanggapan, saya terima kasih.